Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtasir Degara Aulia. Saya salah satu mahasiswa S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial pembelajaran garis singgung lingkaran untuk SMP kelas 8 menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu Anda harus mendownload LKPD yang sudah saya cantumkan di link di bawah ini. Pengertian garis singgung lingkaran. Gambar di samping ini menunjukkan lingkaran yang berpusat di titik A. Garis F memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini garis F memotong lingkaran di 2 titik. Jika digeser terus-menerus ke atas hingga menyentuh titik M, nah ini DM, maka akan diperoleh garis K yang menyinggung lingkaran di 1 titik. Nah, garis K disebut garis singgung dan titik M disebut dengan titik singgung lingkaran. Selanjutnya, amatilah segitiga AON. Ini segitiga AON yang ada di dalam lingkaran. AO dan AN merupakan garis yang merupakan sisi segitiga dan juga jari-jari lingkaran. Kan? Ini AO jari-jari lingkaran dan AN jari-jari lingkaran. Nah, karena AN sama dengan AO, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga AON adalah segitiga apa? Segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu segitiga sama kaki, dan garis AE merupakan garis tinggi segitiga. Kita lanjut. Nah, perhatikan, jika kita memperhatikan segitiga yang terbentuk dari garis yang memotong lingkaran di 2 titik dan pusat lingkaran, nih, segitiga yang diperoleh dari 2 titik, misalkan yang tadi kan AON. Nah, dengan titik ketiganya ini di pusat lingkaran. Semua segitiga tersebut memiliki garis tinggi yang terletak pada garis AM. Nah, ini semuanya garis tingginya terletak di garis AM. Misal segitiga AON, garis tingginya adalah AE. Segitiga AQP, garis tingginya adalah AG. Nah, maka diperoleh garis AM tegak lurus dengan garis K. Namanya garis tinggi kan pasti tegak lurus dengan awas. Nah, di sini garis AM tegak lurus dengan garis K. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih mendalami pemahaman saudara, bisa Anda simak video animasi berikut ini. Nah, ini mula-mula garis A, ini garis F berpusat berada di sumbu X. Nah, itu digeser ke atas sejajar dengan sumbu X, digeser terus menerus, maka ini akan terdapat dua titik potong, yaitu di A dan di B. Terus hingga titik teratas batasnya. Nah, di titik inilah terjadi cuma ada 1 titik potong, maka ini dinamakan titik singgung, dan garis F ini dinamakan dengan garis singgung lingkaran. Nah, dengan demikian didapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran
tepat di satu titik. Nah, tadi kan cuma ada satu titik di sini. Yang kedua adalah melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Nah, misal ini titik ini dibuat garis dari sini. Nah, nanti akan menimbulkan akan didapatkan dua titik potong. Nah, jadi dari satu titik singgung hanya melalui titik pada lingkaran satu titik ini hanya dapat dibuat satu garis singgungnya saja. Yang ketiga, setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus pada diameter atau jari-jari. Nah, yang ditarik melalui titik singgung. Apa maksudnya? Ini kan tadi kita udah lihat garis OB ini kan merupakan garis perpanjangan ini dari segitiga yang tadi. Nah, itu garis selalu tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggambar garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. Nih, kita lihat. Mula-mula buat lingkaran AB. Buat lingkaran dengan pusat A. Nah, lalu kita ambil sembarang titik di luar lingkaran, yaitu titik B. Selanjutnya kita tarik garis dari titik pusat lingkaran tadi ke titik yang ada di luar lingkaran, yaitu garis AB. Lalu kita mencari midpoint atau titik tengah antara titik A dan titik B tadi. Mohon maaf. Selanjutnya kita membuat lingkaran. Selanjutnya kita membuat lingkaran ini dengan jari-jari CA atau jari-jari CB dengan pusat di titik C. Nah, ini jadi lingkarannya kita buat garis putus-putus saja, soalnya ini cuma garis bantu. Selanjutnya, nah ini adalah titik potong antara lingkaran A yang berpusat di titik A dan lingkaran yang berpusat di titik C. Selanjutnya kita menarik garis dari satu titik di luar lingkaran tadi ke perpotongan antara dua lingkaran. Nah, di sini dapat dilihat garis B dan garis E ini merupakan garis yang melalui titik B dan titik E merupakan garis singgung lingkaran. Nah, kita mau mengecek apakah ini benar garis singgungnya. Nah, kita tarik ini. Tadi kan tuh selalu tegak lurus ya. Sifat yang ketiga itu garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik ke titik pusatnya. Nah, kita lihat, nah sudutnya sudah 90 derajat atau tegak lurus dengan jari-jari lingkaran A. Nah, berarti begitu cara menggambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan panjang garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Lingkaran dengan pusat di titik O dan garis singgung AP, ya, garis singgung AP dengan titik singgungnya adalah A.
Untuk mencari panjang garis singgung, maka dapat menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga AOP merupakan segitiga siku-siku, ya kan? AOP segitiga siku-siku. Nah, masih ingat kan rumusnya, yaitu OP kuadrat ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi ini isinya apa? Ya, benar sekali. OP kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Nah, sekarang coba kerjakan soal di bawah ini. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran di bawah ini. Nah, ya, benar sekali, jawabannya adalah 8. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perhatikan animasi berikut ini. Mula-mula terdapat dua lingkaran dengan besar yang sama. Karena besarnya sama, jarak titik singgung kedua lingkaran ini sama dengan jarak titik pusatnya, karena tadi kan ini tegak lurus dan juga yang lingkaran kedua tegak lurus, maka panjangnya garis singgung kedua lingkaran ini dengan jarak kedua titik pusat adalah sama. Nah, perhatikan, jika jari-jari lingkaran kedua ini diperkecil, jarak garis singgungnya juga semakin mengecil, ya, jarak garis singgung yang ini lebih kecil daripada jarak kedua titik pusat. Selanjutnya adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar ini adalah ruas garis yang dibentuk oleh titik-titik singgung dua lingkaran. Nah, garis singgung ini tidak memotong garis yang dibentuk oleh kedua pusat lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita simak gambarnya. Nah, di sini saya sekaligus memberikan cara untuk menggambar garis singgung lingkarannya. Mula-mula kita buat dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, yaitu lingkaran pertama berada di pusat A dan lingkaran kedua berada di pusat B. Lalu kita tarik garisnya dari kedua titik pusat tersebut, titik A dan B. Lalu kita mencari midpoint atau titik tengahnya tadi, seperti contoh yang membuat garis singgung biasa. Lalu kita membuat jari-jari lingkaran dengan jari-jari CA atau CB dengan pusat di C. Nah, selanjutnya ini kita membuat lingkaran dengan pusat di A. Jari-jarinya yaitu jari-jari lingkaran besar ini, lingkaran A, dikurangi dengan jari-jari lingkaran B. Nah, kita tandai titik potong antara lingkaran yang di pusat di C dengan lingkaran yang kecil ini. Lalu kita membuat sinar garis dari titik A pusat lingkaran ini dengan titik potong di E dan D ini. Kita tarik saja garis sinar garis ini dari selanjutnya kita tandai titik potong antara sinar garis tadi, sinar garis ini dengan lingkaran
pertama atau lingkaran yang berpusat di A. Nah, itu ketemu titik F dan titik G. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran lagi dengan titik pusat di F. Nah, jari-jarinya ini sebesar apa? Jari-jarinya sebesar dari ini, titik E ke titik B, tapi pusatnya di titik F. Nah, yang bagian bawah juga seperti itu. Kita buat lingkaran dengan pusat titik G, panjang jari-jarinya ini, jari D ke B. Nah, kita tandai ini titik potong dengan titik H dan K. Lalu kita tarik garis lurus atau segmen garis ini dari titik F ke H dan G ke K. Nah, ini merupakan garis singgung lingkaran luar. Untuk mengecek apakah ini sudah benar garis singgungnya, kita cek sudutnya. Nah, ini udah, jika ini garis singgung lingkaran, lalu titik singgung ditarik ke pusat lingkaran pertama, ini membentuk sudut 90 derajat, berarti ini memenuhi untuk garis singgung lingkaran. Di lingkaran kedua ini juga seperti itu. Jadi cara yang tadi itu udah benar untuk menggambar. Ini lebih dekatnya lagi. Tadi penjelasannya, garis singgung persekutuan luar tidak memotong garis yang dibentuk oleh kedua pusat lingkaran. Nah, ini garis FH dan garis GK tidak memotong garis AB. Nah, seperti itu. Jadi dinamakan garis lingkaran luar, garis singgung persekutuan luar. Perhatikan rantai sepeda pada gambar di samping. Nah, jika kamu amati, maka rantai sepedamu menyinggung gear. Nah, ini gear yang pertama, ini gear yang kedua. Gearnya itu berbentuk lingkaran. Melalui peristiwa di atas, apa yang kamu simpulkan mengenai pengertian garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Nah, kamu tuliskan ya. Ini selanjutnya, cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar ini baik-baik ya. Jadi lingkaran pertama pusat di M dengan jari-jari R besar, lalu lingkaran yang kedua dengan jari-jari R kecil berpusat di N. Untuk menentukan garis panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran, kalian dapat menggunakan teorema Pythagoras. Jadi tadi kita mencari panjang garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kali ini kita juga menggunakan teorema Pythagoras, namun sedikit berbeda. Nah, ini dari gambar tersebut terdapat dua buah lingkaran, yaitu lingkaran 1 L1 dan yang berpusat di M, dan lingkaran 2 yang berpusat di N. Jari-jari lingkaran berpusat di M yaitu R besar dan jari-jari lingkaran berpusat di N R kecil. Panjang garis singgung persekutuan luar AB adalah AB atau sama dengan L kecil. Jadi kan ini garis panjang ini garis singgung persekutuan luarnya. Nah, panjangnya itu L kecil. Jarak titik pusat kedua lingkaran adalah MN. Nah, ini kan M ini N. Nah, itu jaraknya sebesar P. Lalu langkah-langkah menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Besar sudut MAB adalah, nih kalian lihat MAB. Ingat-ingat tadi kan di awal besar garis singgung besar sudut antara garis singgung dengan jari-jari yang ditarik pusat lingkaran ke titik singgungnya
adalah tegak lurus, maka besar sudut ini berapa? Ya benar, 90 derajat. Maka besar sudut MAB adalah 90 derajat. Garis ON sejajar, ini tipe ya, sejajar dengan garis AB sehingga sudut MON. Garis ON sejajar dengan AB, ON sejajar dengan AB, maka sehingga sudut MON sama dengan sudut ON sama dengan AB, maka MON sama dengan sudut ya MAB. Seperti itu. MON sama dengan sudut MOB berapa? 90 derajat. Lalu langkah yang ketiga, garis AB sejajar dengan ON. AB sejajar dengan ON. Maka yang satunya adalah apa? Garis apa yang sejajar dengan garis BN? Nah, garis BN mana? Ini. Nah, yang sejajar mana? Ya, betul, yaitu garis AO ini. AO ya. Nah, selanjutnya sudut MON sama dengan sudut MON sama dengan sudut ya MAB, karena tadi kan itu garis yang ini sejajar. Selanjutnya, jadi segi empat ABNO adalah bangun apa? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali, itu adalah bangun persegi panjang dengan panjangnya yang mana? Ini L, panjangnya L dan lebarnya adalah R kecil. Perhatikan MNO membentuk, MNO ini membentuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, segitiga siku-siku. Membentuk segitiga siku-siku dengan sudut di titik O adalah 90 derajat. Lalu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka ON kuadrat sama dengan berapa? Ayo. ON kuadrat ini. ON kuadrat. Nah, ini salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah P. Maka untuk mencari panjang ON kuadrat ini sama dengan sisi miring ini MN kuadrat dikurangi dengan MO kuadrat, ya kan? Nah, setelah itu diketahui panjang ON berapa, kalian lanjutkan sendiri, pasti bisa kok. Lalu karena garis ON sejajar dengan AB, maka panjang ON sama dengan berapa panjang ON? Kan ini sejajar sama ini, berarti panjang ON adalah L. Panjang MN adalah P. Lalu panjang MO, nah MO berapa? MO adalah jari-jari lingkaran besar dikurangi dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi ini R besar dikurangi R kecil ini, jadi jadilah MO. Nah, dari itu dengan jarak kedua titik pusat P, jari-jari lingkaran besar R dan jari-jari lingkaran kecil R, maka dapat diketahui rumus garis singgung persekutuan luar adalah, nah, intinya garis singgung persekutuan luar ini dibantu cara mencarinya dibantu dengan ini, cara memahami rumusnya. Jadi panjang ini kan sama dengan ini, maka untuk mencari ini tadi kan ON sudah diketahui berapa panjangnya, ini yang rumus sudah ditulis ini. Nah, di situ dirubah menjadi rumus bahwa panjang garis singgung ini luar lingkaran
sama dengan akar dari P kuadrat, ya kan. P kuadrat ini garis miringnya, garis miring, sisi miring, atau sama dengan jarak kedua pusat dikurangi dengan OM. Nah, OM tadi R besar dikurangi R kecil baru dikuadratkan. Sama saja dengan rumus Pythagoras pada intinya, ya kan. Sampai sini saya kira sudah paham. Lanjut, kalian kerjakan latihan soal dengan kelompok Anda. Ini, 2 pekerja bangunan menggunakan 2 roda penggerak atau katrol. Tali dan ember untuk memudahkan mengangkut batu bata dari bawah ke atas gedung. 2 roda pengerek masing-masing berjari 20, ini yang besar 20 dan 7 cm, digantungkan berjejer-jejer di tiang penyangga. Jika jarak kedua pusat roda pengerek sebesar 85 cm, nah jarak pusat 85 cm, maka hitunglah berapa panjang tali yang menyinggung kedua roda pengerek tersebut. Nah, panjang tali yang ini ya, tali yang menyinggung ini, jadi kan udah gambarlah sketsa garis singgung lingkaran dari permasalahan tersebut. Nah, ini petunjuknya. Lingkaran A merupakan gambar roda besar, jadi lingkaran yang besar adalah lingkaran yang pertama. Lingkaran B merupakan lingkaran roda yang kecil, ini yang kedua. Dan PQ merupakan tali yang menyinggung kedua roda. Titik ini PQ menyinggung kedua roda, P di lingkaran besar dan Q di lingkaran yang kecil. Buat garis yang sejajar dengan PQ, sejajar dengan PQ tadi, yang sejajar dengan ini melalui titik B. B tadi mana? Pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran yang kecil atau yang kedua, sehingga memotong AP di titik T. AP kan ini A, jarak titik pusat A ke titik P. Nah, nanti ini garis yang sejajar dengan PQ ini memotong AP di titik T. Nah, di antara A dengan B nanti ada titik T. Ya, seperti itu. Perlihatkan segitiga ADP siku-siku. Nah, sudah, saya rasa nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam adalah ruas garis yang dibentuk oleh titik-titik singgung lingkaran dengan garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung ini memotong garis yang dibentuk oleh kedua pusat. Untuk lebih jelasnya, ini kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggambarnya. Garis singgung persekutuan dalam seperti apa, gimana cara-caranya. Nanti kita kembalikan lagi dengan definisi yang awal tadi. Di sini kita gambar 2 lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Kita hubungkan titik pusatnya. Di titik pusat kita ambil garis. Jadi ada garis AB ini kedua pusat. Selanjutnya titik C merupakan midpoint dari garis AB atau titik tengah. Lalu kita membuat lingkaran di pusat C dengan jari-jari CA atau CB. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran lagi ini berpusat di A dengan jari-jari lingkaran pertama ditambah dengan lingkaran yang kedua ini, jadi terbentuklah lingkaran yang ini. Yang selanjutnya ini titik potong dari kedua lingkaran tadi kita beri nama titik D dan titik E. Selanjutnya kita tarik sinar garis dari titik A
ke titik E, dan juga titik A ke titik D. Kita buat sinar garisnya. Lalu kita hubungkan titik E ke titik B, D, dan ke E. Nah, selanjutnya untuk menggambar garis singgung ini yang biru, kita menggambar garis yang sejajar dengan garis yang ini. Ini garis EB. Nah, kita buat garis yang sejajar dengan EB melalui titik F. Yang di sini juga seperti itu. Kita membuat garis ini, garis yang biru ini sejajar dengan garis DB melalui titik G. Nah, setelah itu ini ada titik potong dari garis yang biru tadi ini dengan lingkaran yang kedua. Jadi titik potongnya itu di titik J dan titik K. Nah, lalu kita tandai kalau ini merupakan jari-jari lingkarannya. Sudah, jadi ini ketemu bahwa cara menggambar garis singgungnya seperti itu. Nah, kita kembalikan ke definisi tadi. Garis singgung persekutuan dalam adalah ruas garis yang dibentuk oleh titik-titik singgung lingkaran dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung ini memotong garis yang dibentuk oleh kedua pusat lingkaran. Kita perhatikan yang tadi ini. Nah, garis yang dibentuk oleh kedua pusat lingkaran yaitu AB. Nah, garis persekutuan dalamnya ini memotong garis AB, kan? Garis JG ini, JG dan juga FK ini FK memotong garis AB seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh cara menggambarnya, udah jelasin juga pengertiannya. Garis H merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ini garis H ini, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kesimpulan apa yang dapat kalian buat mengenai garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Kalian tulis kembali apa yang kalian tangkap dari penjelasan saya tadi. Itu. Lalu yang kedua adalah cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini permasalahannya mirip sekali dengan cara mencari garis singgung persekutuan luar yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sama L1 adalah lingkaran yang berpusat di M, L2 lingkaran yang berpusat di titik N. Jari-jari lingkaran yang berpusat di M itu R besar, dan jari-jari yang berpusat di titik N itu R kecil. Nah, namun di sini permisalan panjang garis singgungnya itu dimisalkan oleh D kecil, ya. D biar beda. D itu dalam. Kalau tadi L luar, ya. Nah, jarak titik kedua pusat lingkaran adalah MN atau seperti tadi MN P. Panjangnya sebesar P. Lalu besar sudut MAB adalah berapa yo? MAB itu kan pengertian dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi besarnya adalah 90 derajat. Lalu garis ON sejajar dengan garis AB. Mana nih? ON sejajar dengan garis AB. Sejajar, ya kan? Lalu sehingga sudut MON sama dengan sudut apa? MON sama dengan sudut. Ayo, ini kan tadi sejajar. Ini sama dengan sudut MAB. Ya. Nah, selanjutnya
Itu besarnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga adalah perhatikan segi 4 ABNO ya. ABNO garis AB sejajar dengan ON. AB sejajar dengan ON. Nah, lalu yang sejajar dengan garis BN apa? Garis BN ya AO. Itu dan sudut MON sama dengan sudut MON sama dengan sudut MAB. Jadi udah dibahaskan. Ini sama 90 derajat. Jadi segi 4 ABNO adalah bangun persegi panjang dengan panjangnya adalah D dan lebarnya adalah R. Perhatikan MNO bangun segitiga MNO. Ini merupakan bangun segitiga. MNO membentuk segitiga siku-siku. Karena tadi kan ini besarnya sama dengan 90 derajat. Dan titik O sebesar 90 derajat. Dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi. Jadi ketika rumus dari mencari panjang garis singgung itu sama menggunakan teorema Pythagoras. ON kuadrat sama dengan mana nih? ON kuadrat. Nah, ini kan bukan sisi miring. Maka untuk mencarinya adalah berapa yuk? Sisi miringnya adalah MN pangkat 2 kuadrat dikurangi dengan MO yang satunya MO kuadrat. Lalu ketahui panjang ON. Kalian lanjutkan sendiri. Lalu karena garis ON sejajar dengan AB, ON mana ON? ON sejajar dengan garis AB, maka panjang ON berapa? Panjang ON sama dengan panjang panjang D, karena tadi sejajar. Lalu ini panjang MN dulu. Panjang MN adalah ini P. Ya, jarak kedua pusat atau sisi miring dari segitiga ini tadi. Jaraknya adalah panjangnya adalah P. Lalu jarak MO. Nah, ini MO kan MA ditambah dengan AO. Nah, karena ini panjang MA adalah R besar. Lalu AO sejajar dengan BN, maka panjang AO juga kecil. Maka panjang MO adalah R besar ditambah R kecil. Kalian bisa menentukan dari situ tadi dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi. Jarak dua titik pusat P, jari-jari lingkaran besar R, jari-jari lingkaran kecil R kecil, maka dapat diketahui rumus garis persekutuan dalam adalah ini. Kalian tuliskan. Saya rasa sudah cukup jelas. Penjelasan dari saya itu tadi panjang garis singgung persekutuan dalam ini kan sama dengan garis yang ini ON. Nah, untuk mencari ON itu garis MN kuadrat dikurangi dengan MO kuadrat. Kalian ganti dengan ini panjangnya tadi. Kalian masukkan ke rumusnya. Lanjut ke latihan soal dikerjakan secara kelompok saja. Diketahui dua lingkaran yang saling lepas berarti tidak menyatu, tidak ada perpotongan antara dua lingkaran tersebut dengan jari-jari R1 dan R2. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25, jarak kedua pusat atau P kecil. Sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm dan panjang R1 lebih 5 cm dari panjang R2. Jadi sketsakan gabarnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya
hitunglah nilai R1 dan R2. Nah, diskusikan secara kelompok. Lalu latihan soal yang kedua adalah diketahui dua lingkaran yang saling lepas dengan jari-jari R1 dan R2 sama ya, seperti tadi. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran itu sama dengan 45 cm dan panjang garis persekutuan dalamnya sama dengan 36 cm, berapakah jumlah panjang jari-jari R1 dan jari-jari R2? Gambarkan sketsanya dulu lagi, lalu hitung jumlahnya. Jadi nanti dimasukkan ke rumus garis singgung persekutuan dalamnya. Sebelum pembelajaran pada hari ini saya akhiri, saya akan memberikan beberapa rangkuman inti-inti dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat garis singgung, ada 3. Yang pertama, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Yang kedua, melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgungnya saja. Lalu yang ketiga adalah setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Nah, ini selalu tegak lurus. Ya, selanjutnya ada ini cara menentukan panjang garis singgung lingkaran menggunakan teorema Pythagoras. Lalu selanjutnya adalah cara mencari garis singgung persekutuan luar lingkaran. Sama-sama menggunakan teorema Pythagoras, namun ini yang membuat berbeda adalah yang kita cari adalah panjang OM ini adalah R besar dikurangi dengan R kecil. Nah, sedangkan yang garis singgung persekutuan dalam itu ini kita mencari OM nya adalah R besar ditambah dengan R kecil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat buat saudara semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.